Hai sahabat UMKM, apa kabar Anda? Berjumpa kembali dalam podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Nah, kalau melihat pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, ini merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan perekonomian yang ada di dalam sebuah daerah. Dan khususnya untuk penyediaan lapangan kerja dan juga mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Nah, untuk memberdayakan UKM sendiri perlu ada beberapa hal yang direncanakan secara sistematis. Nah, untuk itulah kita akan membahas dalam podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM bersama saya Agnes Marhilo, dan kali ini telah hadir narasumber kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Ada Kepala Bapeda DIY, Bapak Dr. Andes Benny Suarsono MSI. Halo Bapak, apa kabar? Sehat, Mbak Agnes. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian yang kedua ada Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Hudatri Yudiana. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat, terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga ada Kepala Diskop UKM DIY Ibu Sri Nuryatsiwi. Apa kabar Bu Siwi? Baik, alhamdulillah sehat, Agnes. Baik, nah kalau berbicara mengenai tadi tema kita kali ini, kebijakan pengembangan koperasi dan UKM dalam menyongsong rencana pembangunan jangka menengah daerah 2022-2027. Kita saat ini kalau Anda melihat venue-nya sangat menarik ya. Ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan ini kita ada di galeri Ibu Siwi ya. Ini dengan nuansa hasil karya pastinya dari UKM yang ada di DIY. Baik, sahabat UMKM, kalau Anda menyaksikan melihat kondisi pandemi saat ini berangsur-angsur pulih, dan tentunya ini menjadi sebuah harapan baru menuju nanti 2022-2027 terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Seperti apa nih? Saya ke Pak Benny terlebih dahulu, penyusunannya Pak untuk RPJMD 2022 sampai 2027. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi yang pertama, kita kan sedang mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika itu yang bisa kita pegang adalah proses yang sudah berjalan dan nanti proses yang akan berjalan. Proses yang sudah berjalan, kita kan sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan RPJMD 2017-2022. Kita sedang menyongsong persiapan mendesain langkah kita 5 tahun ke depan. Apapun namanya, kita sedang mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Apakah nanti dengan menggunakan RPJMD atau menggunakan apapun dokumen yang harus kita taati sebagaimana arahan dari pemerintah pusat. Karena diskusinya pagi ini berkenaan dengan langkah kita 5 tahun ke depan, maka konstruksi yang sangat mendasar, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan lalu survei-survei yang mengalir ke pemerintah daerah, kita menemukan bahwa pemerintah DIY bersama seluruh komponen masyarakat dan pasti didukung oleh Pak Huda di DPRD mencanangkan, mendesain sokok guru kita yaitu koperasi. Kenapa koperasi? Karena pada akhirnya kita tahu yang mampu bertahan sampai kemarin di era pandemik, mampu bertahan adalah pada sisi koperasi. Oleh sebab itu, karena kita tahu juga tidak punya kekuatan sumber daya alam, tidak punya kekuatan sumber daya yang lain, maka kita langkahnya koperasi yang diarahkan ke industri kreatif. Nah, atas kreativitas itulah kita hari ini berdiskusi bersama, ke depan memang koperasinya juga koperasi yang kreatif gitu. Jadi tidak lagi kita mengenal koperasi yang dulu kita kenali konvensional gitu, di telepon susah gitu, didatangi produknya sudah jadul gitu ya. Itu tidak lagi. Kita bisa lihat juga di galeri yang hari ini kita berada, itu kan juga sudah pergeseran yang luar biasa lah. Tawaran-tawaran koperasi juga dibaca tidak hanya segmennya menjadi internal, tapi segmennya juga sampai ke luar negeri. Oleh sebab itu, koperasi memang harus punya daya saing. Supaya punya daya saing, maka dukungan semua stakeholder, terutama juga dukungan politik dari Pak Huda di DPRD menjadi sangat penting. Sangat mendasar sekali. Kita mau berulah seperti apa, tanda kutip yang positif ya, tanpa dukungan DPR, tidak mungkin kita lakukan. Karena semuanya adalah sesungguhnya produk yang keluar itu akan menjadi produk politik. Namanya perda. Itu baik perda
perda di APBD, perda di RPJMD yang kita sebut semuanya adalah produk politik. Sehingga dukungan ini semakin menguat. Kita belajar dari pengalaman pandemi kemarin, kita akan belajar juga dengan persaingan sangat terbuka di luar, sehingga koperasi menjadi koperasi yang bernuansa kreativitas. Apa? Koperasi yang bisa adaptif dan membaca segmen pasar, sehingga yang sekarang sudah mulai berdaya lebih berdaya lagi dan nanti akan mampu berdaya saing. Arahnya ke sana. Ya, gitu. betul. Apalagi terkait dengan kondisi pandemi kemarin, kita mau nggak mau memanfaatkan platform digital ini ya Pak, ya, khususnya untuk UKM untuk memberdayakan, untuk mempromosikan produknya. Saya ke Pak Huda nih Pak, kalau melihat seperti menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, terkait dengan dukungan dari anggota Dewan, tentunya ini menjadi peran penting untuk sahabat UMKM, bagaimana mereka bisa terus mengembangkan produk-produk dan karya-karya mereka. Nah, seperti apa kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan untuk mendorong kebijakan untuk mengembangkan dari UMKM tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita ini di dalam pemerintahan daerah ini kan gotong royong isinya ya. Gotong royong berbagai pihak, bagaimana kemudian bisa berjalan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Termasuk tidak ada peran yang satu lebih tinggi daripada peran lain, enggak, menurut saya samanya. Menurut kami ini sama-sama lah kita berperan. Tapi kaitannya urusan dengan UMKM, koperasi, ini menurut pandangan kami di DPRD itu menjadi sektor yang sangat strategis dan wajib untuk didukung. Kenapa? Karena kita masih punya masalah ya. Masalah DI ini kan salah satunya adalah ketimpangan. Ketimpangan untuk Gini rasio itu masih tinggi di DI ini, bahkan tertinggi di Indonesia, juga masalah kemiskinan. Dan masalah-masalah yang kaitannya dengan kesenjangan itu hanya bisa diatasi dengan kita menaikkan rekan-rekan yang ada di UMKM, anak-anak yang usaha-usaha mikro, anak-anak mungkin masyarakat yang masih perlu disupport agar kemudian mereka bisa lebih naik kelasnya. Ketika rekan-rekan kita UMKM, mereka pendapatannya tidak tertentu, pendapatannya mereka tidak tetap gitu ya, mereka kemudian biar disupport menjadi lebih baik, kondisi perekonomiannya lebih baik, tarafnya lebih naik, maka kesenjangannya otomatis turun. Padahal di Jogja ini kan lebih dari 60% itu ekonomi kita bergantung pada sektor kampus maupun sektor pendidikan ya, dan sektor wisata, yang itu basisnya adalah UKM-UKM semuanya. Jadi menurut kami kebijakan untuk bisa mengurangi Gini rasio, mengurangi kemiskinan, itu salah satu cara yang paling strategis adalah dengan cara mendukung koperasi, dengan cara mendukung UMKM. Karena koperasi UMKM rata-rata masyarakat yang beraktivitas di situ masyarakat yang perlu didukung. Banyak juga warga yang kurang beruntung, kurang mampu ada di situ, sehingga kalau mereka ini naik kelasnya, naik tarafnya, itu akan mengurangi kesenjangan yang ada. Jadi itu langkah yang sangat logis bagi kami kalau untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan koperasi maupun UMKM dalam berbagai kebijakan-kebijakannya. Begitu Mbak. Baik. Jadi terkait kalau melihat kondisi di DI ada ketimpangan itu tadi, apalagi mungkin pengaruh dengan kondisi pandemi itu pasti akan ada pengaruh yang cukup besar ya Pak Huda ya? Besar pengaruhnya, sekarang besar pengaruhnya, tapi juga besar pengaruh positifnya menurut kami ya. Sekarang rekan-rekan UMKM digitalisasi sudah mulai masuk ya. Kalau ada kemudian fenomena mampu bertahan mereka, ya, usaha-usaha baru, usaha-usaha lama yang berbasis mereka ada di tempat-tempat yang tidak strategis, ya mereka mungkin karena UMKM mereka nggak mampu nih beli tempat di pinggir jalan, beli menyewa tempat yang mahal di tempat strategis gitu, nggak mampu mereka. Tapi dengan era digitalisasi ini mereka bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang mampu membeli atau mampu berdagang memiliki lokasi-lokasi strategis. Ini kelebihannya menurut kami. Jadi perlu aja disupport dengan program yang pas gitu ya, agar mereka lebih mampu bersaing. Dan saya kira saya sangat mengapresiasi Mbak Siwi dan teman-teman di UMKM juga Mas Beni ya, memunculkan program yang bisa mengadvokasi daya saing mereka, yaitu salah satunya dengan menggratiskan ongkos kirimnya. Ya kan UMKM kita di DIY ini kalau mereka daftar programnya Dinkop ya, Dinkop UMKM Sibakul, dan mereka ada ngakses free ongkir, mereka ini gratis tuh ngongkos kirim. Jadi mereka jual barangnya dari Sleman, yang beli dari Bantul itu sama dengan harganya dengan dia beli di tempatnya. Jadi itu akan mampu bersaing. Era digitalisasi ini menurut kami sih justru menjadi peluang yang bagus bagi teman-teman UKM untuk bisa
bersaing, mengejar ketertinggalan dengan pengusaha-pengusaha yang notabene mereka memiliki modal besar, bisa membuka gerai-gerai di tempat-tempat yang strategis, yang relatif mahal. Begitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Huda. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ke Ibu Siwi terlebih dahulu. Kalau melihat di kondisi pandemi saat ini, melihat nanti rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 2022-2027, Ibu, ini kalau melihat apakah ada perubahan kebijakan yang harus disesuaikan karena memang melihat kita tidak tahu kemarin keadaannya seperti itu dan akan lebih membantu nanti ke depannya untuk mengembangkan koperasi dan juga UKM seperti apa, Bu Siwi? Ya, ini Mbak Agnes. Jadi untuk menyongsong di tahun 2022-2027 di RPJMD pastinya ini juga melihat flashback yang kemarin kan, evaluasi. Jadi apa yang kita lakukan ini hasil refleksi terkait apa yang terjadi kemarin. Memang beda dengan dulu sebelum ada COVID ya Pak Beni, Pak Huda. Jadi saat ada COVID ini memang tadi disampaikan Pak Huda ini juga ada positifnya juga terkait bagaimana mereka itu yang tadinya gampang memanfaatkan IT ternyata sekarang ini sudah sigap gitu. Ini suka nggak suka mau nggak mau melakukan itu. Maka untuk menyongsong yang arah 2022-2027 pastinya kita juga mengikuti dinamika yang ada di lapangan dan sebetulnya kan kalau bicara koperasi dan UMKM ini kan kita menjadi peranan yang sangat luar biasa. Kita harus siapkan sebetulnya mereka ini punya permasalahan apa, punya kekuatan apa, punya peluang apa gitu. Jadi punya lebih kekuatan itu dalam arti kekuatan dari sisi SDM-nya sendiri, kekuatan dari sisi karyanya gitu. Kalau bicara ekonomi kreatif kan di DIY ini sangat luar biasa ya. Jadi maka saat kita menyongsong 2022-2027 ini bisa dalam arti ini lanjutan dari yang sebelumnya di jangka yang kemarin, tapi kita akan sesuaikan dengan sebetulnya ke depan ini kita punya tantangan seperti apa gitu kan. Tantangannya semakin kuat itu dalam arti tantangannya ini kan sekarang sangat variatif dalam arti konsumen atau masyarakat ini quality experience-nya mesti akan beda dengan sebelumnya gitu. Kreativitas dari anak-anak ini juga akan luar biasa. Jadi kami tadi sudah sangat disupport Pak Beni, Pak Huda. Ini kami menyiapkan sebetulnya seperti apa sih masyarakat ini. Masyarakat ini sebetulnya membutuhkan sebuah karya produk yang seperti ini. Maka UMKM-nya kita siapkan dari sisi SDM-nya. Dalam arti mereka juga harus berbenah dan juga dari sisi legalitas, dari sisi karyanya kita siapkan. Mereka juga harus siap untuk bertransformasi IT, bagaimana dari sisi transaksinya, ini kan kita juga harus siap ke sana gitu. Jadi pastinya saat kita melakukan di 2027 kita juga harus mengintegrasi terhadap permasalahan ini. Jadi kan untuk menjawab terhadap tantangan kedepannya. Iya, betul sekali karena ya itu tadi kita melewati masa yang tidak diprediksi sebelumnya ya Bapak ya, yaitu kondisi pandemi yang dimana digitalisasi ini menjadi satu peran yang penting untuk koperasi dan juga UMKM. Nah kalau melihat untuk rencana dan juga kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan koperasi dan UMKM ini nantinya akan disesuaikan untuk realitanya nanti apakah sudah ada pembaruan penyesuaiannya sesuai dengan setelah kita melewati kondisi pandemi yang berangsur-angsur pulih ini untuk RPJMD 2022-2027 Pak Beni? Ya. Jadi lompatan itu dipastikan diperlukan, melompat itu diperlukan. Tapi ketika kita melompat itu harus sustainable development, artinya sambung dan ada jembatan yang bisa menyambungkan kita melompat. Ya. Melompatnya kemana? Karena kesan terdahulu itu kesan koperasi bla 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 bla, kita ingin koperasi itu sejajar dengan usaha-usaha yang sekarang dirintis oleh pengusaha yang lain, tapi kan harus kita dukung, kita backup. Tidak mungkin lah yang namanya UMKM akan bersaing dengan namanya branding tertentu, itu harus kita backup. Oleh sebab itu tadi yang berdaya saing itu menjadi sangat penting, maka ada kurasi, ada evaluasi tahun yang kemarin dan sebagainya, sampai kalau nanti mengarah ke produk itu sudah kita yakinkan produk-produk makan yang melalui UMKM yang sudah dikurasi itu sudah berlabelkan halal misalnya, itu kan punya daya saing luar biasa seperti itu. Kemudian segmen pasar, jadi membaca segmen pasar kira-kira ke depan itu pasar kayak apa. Yang jelas dengan era digitalisasi pasar itu cepat, mudah,
syukur murah. Gitu. Nah 3 ini kan yang murah ini kan juga harus kita backup. Kalau cepat mungkin ada literasi tentang digitalisasi, mudah orang sekarang bisa WA lewat Facebook dan sebagainya bisa dilakukan. Tapi kalau murah ini satu-satunya yang berkepentingan adalah kami itu artinya semua komponen itu terlibat gitu. Supaya apa? Mereka mampu berdaya saing. Karena saingannya tidak hanya lokal loh, tidak hanya regional loh ya, tetapi sudah global, gitu kan produk kita. Maka kita harus membangun jejaring itu gitu. Maka langkah berikutnya koperasi mampu membangun jejaring dengan yang sudah brandingnya, produknya tidak hanya lokal, tidak hanya regional, tapi sudah global lah. Ini yang etape ini yang harus kita lewati. Jadi artinya standar-standar mutu produk yang memang dipersyaratkan itu sudah menjadi bagian standar yang kita harus penuhi gitu. Cuma ketika bermain segmentasi pasar itu kan koperasi sudah harus paham, kami mengambil ceruk ini tidak mungkin dia akan menghantam satu produk yang sama yang sudah brandingnya sudah sangat kuat. Nanti sudah belum berjalan aja sudah terpental gitu. Artinya sudah sampai ke sana. Nah, ini tugas kita semua gitu. Tadi Pak Udang Ngendiko, tugas gotong royongnya kita semua mengawal itu karena kekuatan ekonomi kita itu ada di situ. Gitu. Kekuatan kita salah satunya pilarnya adalah dari UMKM. Ya, betul. Itu ditunjukkan kemarin ketika pandemik yang mampu bertahan salah satunya adalah UMKM itu. Betul. Nah, kalau melihat ke depannya dengan standarisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, sumber dayanya sebenarnya sudah siap belum Pak untuk menuju ke arah sana? Ya, untuk menuju lompatan perlu etape tadi ya. Tapi kan kita tidak lalu alon-alon waton kelakon karena etapenya belum sampai tidak ya. Lompatannya kan perlu tadi membangun jejaring. Kalau kita perlu, anak-anak muda kan kreatifnya luar biasa. Dimintai bantuan untuk mengkaryakan UMKM juga enteng, ya kan. Kemudian kita juga membangun jejaring dengan program-program tinggi yang bisa mempercepat proses. Kita juga di kalurahan-kalurahan ada pendamping-pendamping kalurahan yang bisa disupport untuk kecepatan itu. Artinya sebenarnya lompatan yang saya sampaikan itu kita sudah punya pondasi yang cukup mampu untuk berdaya saing gitu. Artinya UMKM di DIY itu kalau diseluruhkan sudah bisa naik kelas kok. Artinya tidak dipandang lagi bahwa Mbak Agnes juga bisa lihat ini loh UMKM ternyata galerinya seperti ini, kan kita nggak kebayang gitu. Punya galeri seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan jadi standarisasi derajatnya itu sudah memang kita bantu. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bersama untuk bisa mendukung itu. Kita tidak berharap dari sisi yang lain kalau kita memang tidak kuat di UMKM-nya. Artinya kalau kita data ya sangat besar peluangnya dan ekonominya bergerak atas itu gitu. Ya kan? Supaya kita bisa melihat afirmasinya ke sana. Tentu tadi ada ketimpangan wilayah ya, makanya tuh nanti segmen pasar yang harus didorong itu misalnya ke selatan gitu. Selatan berarti ada 3 wilayah, ada di Bantul, ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul. Maka UMKM yang di daerah sana juga harus didukung sepenuhnya supaya menggeliat. Bukan berarti yang utara di tempatnya Pak Huda tidak loh ya. Tempatnya Huda kan sudah lebih maju gitu ya. Artinya ini harus didorong ke sana gitu. UMKM pun mengarah ke sana supaya sama-sama punya daya saing. Bayangkan kalau produk ini nanti karena ekonomi kita salah satu tumbuhnya itu dari kerumunan ya, pariwisata kan juga kerumunan, pendidikan juga kerumunan, ini sudah menggeliat, maka segmennya masih harus keluar. Ya, keluar Jogja, baik lewat luar provinsi DIY maupun ke luar negeri gitu. Nah, kita kan sudah ada garansi bahwa ketika mengirim produk itu sudah kita jamin ketika ke UMKM kita jamin ongkirnya dibantu. Itu supaya mereka bisa berdaya saing. Itu Mbak Agnes. Iya, baik Pak Beni. Pak Huda, kalau melihat aspirasi dari masyarakat nih sebagai anggota Dewan sendiri mendengar apa yang sebenarnya mereka inginkan khususnya yang kemarin terdampak dari UMKM, koperasi, pemulihan yang seperti apa yang mereka inginkan Pak? Ya kalau masyarakat ini kan jelas ingin segera untuk bangkit, mereka punya semangat, mereka punya kreativitas, mereka inginnya didukung. Ya babnya mendukung ya kan. Kalau untuk mendukung masyarakat, menurut kami DIY ini sudah sangat bagus, sangat kemudian banyak karakter orangnya, jadi kreativitas masyarakatnya banyak sekali, sehingga kalau menurut kami setelah kami sarikan dari berbagai macam masukan dari rekan-rekan dari masyarakat itu, pemerintah daerah itu kan tidak bisa mengambil semua peran, ya kan? Kalau anggaran saja dibandingkan dengan anggaran yang beredar semua kan APBD provinsi, kabupaten, kota ya, itu kan total hanya 16%, sampai 20% dari semua perputaran keuangan. Sehingga kemudian kita harus mengambil perannya yang strategis. Apa itu peran-peran yang memang jadi peran-peran kunci yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah,
jadi tidak bisa dilakukan selain oleh pemerintah, yaitu diantaranya yang pertama adalah bab legalitas ya, membantu dari si legalitas teman-teman UMKM agar kemudian setelah mereka punya legalitas yang cukup, koperasi UMKM mereka bisa ada lebih untuk bersaing ya kan. Kalau ada legalitas mereka bisa mengambil peran berikutnya untuk bisa bersaing ke masyarakat. Kalau ilegal itu nggak ada izin gitu kan susah. Kemudian yang kedua membantu di bidang pemasaran saya kira. Ya. Pemasaran itu mengiklankan dalam segala macam hal segala macam hal program. Ya membuat Jogja ini sendiri menjadi nyaman, kondusif, iklim kondusif itu sendiri sudah otomatis membuat rekan-rekan UKM bisa bekerja, ya kan. Kalau coba kemudian nggak ada keamanan, orang nggak pada datang ke Jogja, itu peran pemerintah bikin keamanan, bikin kenyamanan, bikin kemudian promosi masuk Jogja ya kan. Coba sekarang Jogja buka dikit aja langsung penuh orang datang ke Jogja. Ini kan satu poin di mana kemudian Jogja ini masih banyak disukai oleh masyarakat Indonesia maupun dunia, sehingga kemudian UMKM-nya otomatis dia akan berjalan dengan lebih baik dengan banyaknya warga, wisatawan ataupun warga lain yang datang ke Jogja untuk berbagai keperluan. Nah, peran Pemda di sini menjaga bagaimana kemudian iklim itu tetap ada. Yang kedua, agar kemudian ada iklim, ada keamanan, kemudian promosi ya. Kemudian yang berikutnya diantaranya akses ya. Akses kepada rekan-rekan UMKM ini untuk dia dapatkan akses informasi, dia mendapatkan akses contoh kecil ya. Kalau bicara UMKM kan kita nggak hanya bicara masalah kain, nggak hanya bicara masalah makanan ya kan. Misalnya contoh akses, kita sebentar lagi ada PSN, proyek strategis nasional, ada tol yang nilainya berapa triliun, mungkin 20-an triliun segala macam. UMKM mesti ada akses juga dong. Ini kan bisa dilingkan oleh Pemda dengan akses kepada mungkin main kontraktornya atau siapanya pekerjanya harus dari Jogja. Kemudian UMKM juga yang import makanannya ke situ bisa, materialnya bisa, kemudian hal-hal yang bisa dikerjakan oleh UMKM lokal bisa difasilitasi ke situ. Itu contoh akses yang ada di Jogja maupun akses informasi tempat yang lain. Ya kan kalau kemudian ada ini pameran di mana bisa dibukakan akses dengan informasi sehingga kemudian UMKM ini bisa mengerti petanya sehingga mereka bisa bersaing dengan yang lain begitu. Baik. Nah, namun kemudahan-kemudahan untuk legalitas itu sendiri sudah diberikan untuk menciptakan iklim usaha seperti yang disampaikan oleh Pak Huda tadi. Legalitas itu kan sifatnya tidak hanya sekedar uang untuk dibantu untuk membuat legalitas enggak ya, tapi iklim birokrasi yang bagus kan juga begitu. Coba bayangin kalau saya mau ngurus izin, nanti yang ngurusin itu kemudian berangkatnya ini nggak jelas kapan selesainya berapa waktu, itu kan jadi repot sekali ya nggak? Perizinan misalnya mau cari apalah, kalau makanan mungkin PIRT misalnya gitu, berapa lama nyari PIRT? Oh ini butuh waktu 3 bulan, 5 bulan. Ini kan jadi repot. Ya kan? Nah ini kan peran Perda ya, karena yang bisa ngeluarin izin itu hanya Pemda. Kalau pelayanan dipercepat, diperbaiki, PRT pakai one stop service gitu misalnya begitu. Ternyata hanya waktu seminggu nggak sampai ketika prosesnya semua diikuti. Nah itu menurut kami sesuatu yang bisa dilakukan oleh Pemda yang substansial di situ itu, meningkatkan pelayanan. Legalitasnya itu tidak kemudian kita sekedar beberapa dibantu ya nggak mampu beberapa dibantu pakai program ya kan, dibantu urusan ininya urusan itunya karena mereka perlu dibantu, tapi membuat iklim pelayanan Pemda itu menjadi ramah, menjadi cepat, menjadi kemudian transparan dan no tipping fee itu menurut saya sudah menjadi bagian yang sangat penting. Dan saya juga pengusaha, saya merasakan di Jogja ini hal-hal yang seperti ini sudah jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Baik, jadi ini menjadi peran penting nanti adalah perlunya sinergitas dari seluruh bagian ya Pak ya untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, saya ke Ibu Siwi terlebih dahulu melihat yaitu tadi program-program yang terus dilakukan untuk pengembangan koperasi dan UKM, apa saja yang akan direncanakan. Kalau melihat kemarin ada pameran juga Ibu ya di Plaza Ngasem, di mana ini memudahkan untuk UKM dan juga koperasi agar memiliki akses digitalisasi. Nah, kedepannya juga seperti apa pendampingan yang akan dilakukan? Ya, pasti ini apa yang kita lakukan ini kan ada target ya. Jadi target terkait dengan apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan baik koperasi maupun UMKM. Tadi Pak Beni untuk koperasinya ini yang notabene sekarang ini ya mungkin masih
dipandang sebelah mata ya, karena sebetulnya kalau koperasinya ini bagus secara konsep, secara prinsip, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat koperasi ini mungkin downgrade gitu. Jadi maka kita sepakat dan kita punya konsep dan sudah masuk di dalam dokumen ini, kita ciptakan untuk koperasi-koperasi yang modern, dan ini kita target. Memang tidak seluruhnya bisa, pasti kita perlu tahapan seperti Pak Beni sampaikan tadi. Dari 1.900 koperasi kita ambil pilot-pilot yang ini memang butuh komitmen gitu, butuh komitmen kalau programnya sudah oke, disetujui Pak Beni dengan Pak Huda, tapi kita dari Pemda, dari melalui Dinas Koperasi sudah melaksanakan pastinya, tapi komitmen dari masyarakat sendiri, dari para pelaku ini juga dibutuhkan sebuah kesungguhan, menurut saya seperti itu. Maka kami pun di dalam secara sisi teknis ini juga melakukan konsep atau target-target untuk memodernisasi, dalam arti memodernisasi koperasi ini kan bukan hanya pemanfaatannya IT, kita sudah kasih ini, bagaimana rekrutmen dari sisi pengelolanya, bagaimana manajemen usahanya, bagaimana legalitas dari sisi koperasinya, nomor induk, NIK untuk koperasinya, ada sertifikat. Jadi persyaratan itu yang sudah tertuang di dalam prinsip-prinsip koperasi ini kita kawal, kita bina. Nah, bagaimana ini? Pasti ini ada skema-skema dalam pembinaan. Maka untuk memenuhi apa yang sudah ditargetkan Pak Huda, Pak Beni, kami pun punya inovasi untuk membuat klinik koperasi. Klinik koperasi ini, koperasi klinik itu tidak hanya untuk yang sakit saja, tapi yang nggak sakit pun bisa masuk di sana. Kalau orang kan istilahnya ini nggak sakit tapi masuk klinik biar cantik gitu kan. Ini kan untuk mencantikkan, dalam arti koperasi ini biar sehat. Akhirnya apa yang menjadi tujuan untuk kesejahteraan anggotanya yang diutamakan, dan pastinya juga kesejahteraan ini. Ini dari sisi koperasinya. Maka kemarin kita performkan terhadap koperasi-koperasi yang ini, tentunya koperasi juga melalui kurasi, mana terhadap kelembagaannya, sehat enggak, peringatannya seperti apa, punya aktivitasnya. Yang di dalamnya juga ada aktivitas yang itu yang bergabung menjadi anggota. Ini adalah UMKM, karena kan ini kan UMKM koperasi, bagaimana UMKM mungkin masih individu, tapi saat individu pasti akan beda saat mereka itu bergabung dalam sebuah wadah yang badan hukum resmi, kekuatannya akan beda. Maka inilah korporasi dalam sisi dalam bentuk koperasi ini menjadi salah satu solusi menurut kami. Itu memang ini tidak bisa instan gitu, ini butuh kesabaran, mungkin kan seperti itu, mengubah sama-sama mindset, ada toolsetnya, transfer bagaimana kita juga ada inspirasi untuk sebetulnya arah kita ini menjadi visi bersama, bukan hanya visi Pemda itu punyanya Pemda, tapi ya milik rakyat ini, menurut kami seperti itu. Maka kami pun dalam melakukan pembinaan sepakat tadi kita kolaborasi. Kekuatan di Pemda DIY ini sangat luar biasa, banyak perguruan tinggi. Kita punya tim atau punya wadah dalam pentahelik, di mana yang situ diduduk adalah para akademisi, ada komunitas, ada pembisnis, ada dari media, dan ini duduk bareng untuk sebetulnya kita ini punya target seperti ini, visi ini, ya ayo kita ngisi pasal-pasal yang memang ini untuk membuatkan sebuah karya yang sangat indah, di mana koperasi dan UMKM itu untuk bisa naik kapasitasnya, dilihat untuk naik kelas lah, seperti itu. Berarti di dalam wadah tersebut akan ada pelatihan-pelatihan juga ya Bu? Oh iya, pasti gitu. Maka kan skema kami itu pelatihan yang on class, itu ada model mentoring dan juga model coaching. Jadi ini kan melihat terhadap, maka di dalam Sibakul pun yang gabung di Sibakul ini tidak hanya mendaftar, punya KTP, syaratnya mudah masuk di Sibakul ini kan asal punya KTP, ada NIK-nya, nanti masuk di Sibakul jogjaprov.go.id, di situ akan kita klasterkan, masuk di kelas mana mereka, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dari sisi aspek pembiayaannya, aspek SDM-nya, aspek produksinya atau teknologinya, itu kita dekatkan dengan kurikulum. Maka harapannya target kita di saat kita melakukan pembinaan itu sesuai dengan permasalahan mereka, tidak kebiah-uyah sama gitu. Tergantung kelas mereka, berarti kemampuan mereka akan beda-beda gitu. Jadi harapannya ini sesuai dengan program, sasaran, dan waktu ini menjadi akhirnya kinerja atau target kita bisa tercapai lah, seperti itu. Baik, jadi memang punya peran penting sekali website Sibakul ini nantinya untuk dimanapun rekan-rekan koperasi dan juga
sahabat UMKM bisa mengakses dan mereka juga mendapatkan informasi lebih Ya, harapannya di Sibakul itu bisa dari sisi untuk perencanaan, pelaksanaan maupun memonitor saat pelaksanaan ini berhasil nggak? Kalau enggak ini karena apa? Programnya yang salah, tata laksananya atau sasarannya. Nah, ini kan perlu kita evaluasi di sana. Ya, baik. Ini menarik sekali. Baik, tapi tidak terasa kita sudah cukup panjang ini ngobrol soal sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Saya ingin menanyakan mungkin untuk Bapak dan Ibu terkait dengan harapan ke depannya untuk keberlangsungan koperasi dan juga UMKM yang ada di DIY, khususnya untuk menyongsong RPJMD 2022-2027. Pak Huda terlebih dahulu, monggo Pak. Ya, saya berharap agar koperasi UMKM itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru yang sangat diperhitungkan di DIY, yang dari itu kemudian akan bisa mengurangi kesenjangan yang ada. Saya berharap kemudian rekan-rekan yang sekarang ini mikro menjadi kecil menjadi menengah ya, menengah menjadi besar begitu kan. Jadi itu bisa tumbuh semuanya dan menjadi sebuah kekuatan baru. Dan saya sangat yakin atas itu, karena apa? Karena di Jogja ini sangat berkembang banyak industri-industri kreatif yang ada, rekan-rekan generasi muda. Jangan kita maknai UMKM itu hanyalah tradisional saja. Mereka banyak juga yang startup ya, anak-anak muda yang bergerak di bidang startup. Ternyata kemudian sekarang sudah sangat besar. Banyaklah di Yogyakarta ini. Oleh karena itu, betul kami berharap agar UMKM ke depan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di DIY yang betul-betul bisa diperhitungkan dan bisa membuat masyarakat Yogyakarta ini semakin sejahtera kondisinya. Terima kasih. Pak Beni. Ya, karena semuanya harus terencana, kita sudah memulainya melalui literasi, pendampingan, kemudian juga akses, tentu belum cukup ya. Kita harus dorong terus supaya apa? Koperasi yang memang kita mengakui bersama bahwa kekuatan ekonomi salah satunya ditopang melalui kekuatan UMKM, maka ada cara yang harus kita lakukan bersama-sama agar UMKM itu mampu berdaya saing. Caranya gimana? UMKM yang berdaya saing itu adalah UMKM yang melakukan kreativitas, bisa membaca segmentasi pasar sehingga produknya bisa cepat, mudah terserap oleh pasar. Produk melimpah tanpa terserap oleh pasar, nanti Mbak Siwi nggak bisa apa-apa gitu. Artinya inilah lalu butuh kolaborasi lintas sektor yang sangat kuat. Dan ini sudah kita mulai dan akan terus kita evaluasi supaya kita lebih baik lagi. Ngaten, Ibu Siwi. Ya, karena Pak Huda, Pak Ben ini sudah sangat sangat mensupport. Kami lebih memotivasi lah kepada para pelaku UMKM karena support dari pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Maka support ini mari kita manfaatkan lebih ke kita siap untuk berkolaborasi itu pasti, dan bagaimana komitmen dari kita ini harus kita jalankan bersama. Jadi apa yang sudah tadi dari sisi support ini, kita bagaimana kita tetap harus berinovasi, berkolaborasi, kreativitas, dan kita siap untuk melakukan adaptasi. Pastinya tentunya seperti itu. Jadi adaptasi itu dari sisi adaptasi ke apa yang kita lakukan, budaya kita dalam bekerja, dan bagaimana adaptasi terhadap pasar yang akan ke depan ini seperti apa. Jadi kita siap untuk market oriented, bukan produk oriented, tapi market ini sebetulnya apa sih yang nanti ke depan harus kita siapkan. Maka ini butuh sebuah kolaborasi dari kita semua, dari para pemangku kepentingan, pasti dari para baik koperasi maupun UMKM. Tapi ini yang sebetulnya yang kita akan dorong bersama-sama. Ini butuh sebuah komitmen aja gitu. Baik, komitmen dari UMKM dan juga koperasi untuk menyambut semua dari kebijakan untuk memberdayakan, mengembangkan koperasi dan UMKM tadi sudah disampaikan oleh Dewan, kemudian stakeholder pemerintah daerah. Harapannya sih bisa disambut baik untuk seluruh anggota yang ada di UMKM dan koperasi, Ibu ya, supaya bisa bersinergi tadi. Baik, demikian podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana kebijakan pengembangan koperasi dan UKM dalam menyongsong RPJMD 2022-2027. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Rosmari undur diri. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, Sibakul Jogja telah menjadi wahana bagi Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menjaring data UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pembinaan bagi pengusaha kecil lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang terjaring tersebut sangat berguna,
sehingga instansi-instansi pemerintah, peneliti, maupun berbagai perusahaan mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan data-data tertentu yang ada di Sibakul Jogja. Untuk lebih mempermudah proses itu, kini sebuah fitur ditambahkan pada Sibakul Jogja. Kini, Sibakul Jogja memiliki fitur informasi publik. Informasi publik merupakan fitur baru pada aplikasi Sibakul Jogja. Dalam fitur ini terdapat data-data keragaan koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dengan fitur ini melalui sistem bagi data akan memberikan akses bagi pemohon data atau integrasi dengan aplikasi lainnya. Fitur informasi publik pada Sibakul Jogja memungkinkan pemohon data untuk mengakses sendiri data yang dibutuhkannya. Mekanismenya, pemohon mengirim surat permohonan yang berisi kebutuhan jenis data yang diminta. Setelah itu, Dinas Koperasi dan UKM DIY selaku pengelola Sibakul Jogja akan memberikan password dan username untuk mengakses data pada Sibakul sesuai kebutuhan dalam waktu tertentu. Saya sangat mengapresiasi sekarang ini data Sibakul Jogja sudah dilengkapi dengan fitur informasi yang bisa diakses oleh publik. Jadi tidak hanya sekedar diakses oleh salah satu OPD saja, tetapi bisa diakses oleh masyarakat dan OPD-OPD yang lain, sehingga masing-masingnya bisa saling bersinergi. Saya memberikan apresiasi dan sangat mendukung atas pengembangan aplikasi Sibakul Jogja yang sekarang ini ada penambahan untuk informasi publik berkaitan dengan penyediaan data-data UMKM yang berada atau menjadi kewenangan Dinas Pariwisata. Dengan hadirnya Sibakul ini sangat terbuka lebar bagi para peneliti untuk mengakses data sekundernya sama. Sehingga harapan kami data-data yang tersedia di Sibakul itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh peneliti. Kami selaku Kepala Balai yang membidangi data statistik yang ada di daerah, termasuk di daerah Istimewa Yogyakarta, kami sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang menjadi salah satu tugas kami, yaitu kita akan memperkaya data-data yang ada di daerah, terutama data-data pembangunan daerah yang nantinya akan kami pakai sebagai data-data rujukan dalam aplikasi yang sudah ditentukan oleh Bappenas, yaitu Satu Data Indonesia. Dengan adanya penambahan fitur informasi publik pada sistem Sibakul ini, kita merasa terbantukan karena kita diberikan akses untuk mendapatkan data-data yang dimana binaan kami sudah melakukan entry data pada Sibakul Jogja. Fitur informasi publik ini juga bisa diakses oleh dua aplikasi yang dikembangkan Diskominfo DIY, IDMC dan Jogja Center. Dua aplikasi yang berfungsi sebagai integrator dari berbagai aplikasi yang ada di lingkungan Pemda DIY. Dua aplikasi ini juga merupakan Decision Support System. Data dan informasi di dalamnya akan digunakan untuk mengambil kebijakan Pemda DIY secara cepat dan tepat. Seperti gayung bersambut, dengan fitur informasi publik, data tentang UMKM dan koperasi yang ada di Sibakul Jogja bisa melengkapi IDMC dan Jogja Center. Dengan mengintegrasikan data-data yang ada di Sibakul Jogja dengan program IDMC yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, maka data dan informasi yang ada dalam aplikasi Sibakul Jogja bisa digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan pembinaan dan pengembangan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Data yang ada di Sibakul menjadi pusat data koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta yang nantinya bisa menjadi guidance dalam hal pengambilan kebijakan, pelaksanaan maupun di dalam nanti melakukan sebuah evaluasi sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemda DIY. Dengan dibukanya akses data di aplikasi Sibakul Jogja dapat meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan peningkatan kualitas UMKM daerah istimewa Jakarta
antara ICSP dan juga Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. UKM naik kelas, Jogja istimewa.